ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita puji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan kesempatan waktu, keringanan langkah, kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali berkumpul di rumah yang bertuah ini, yang mana acara nantinya kita acara tausiah agama yang mana nantinya disampaikan oleh rekan kami Dr. Randa Nur Asiah Marpaung, yang mana tausiah agama nanti yang disampaikan oleh beliau semoga hendaknya menambahi pengetahuan bagi kita semua jamaah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita makan bersama-sama. Tak lupa juga sembari salawat dan salam kita atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas syafaat beliau juga yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Dan juga kepada kita semua jamaah dikasih, semoga hendaknya kita senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah yang mana pada malam hari ini beliau telah sudi mengisi acara pengajian kami Majelis Taklim, yang mana nantinya akan disampaikan beliau. Kami sangat-sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada Ustazah karena Ustazah bersedia untuk mengisi acara kami ini. Di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah kami lagi. Kami serahkan kepada Ustazah Nur Asiah Marpaung untuk menyampaikan tausiah agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat kurnianya kepada kita pada malam hari yang berbahagia ini, dan juga berbagai-bagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Sahibul Bait ini, yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita mendapat itu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan salawat beriring salam kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran yang benar kepada kita, sehingga sampai pada saat dan waktu ini sebagian daripada ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita di masa kelak. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang kami hormati Ibu Sahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu seluruh jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Pada malam hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Memang seharusnya kita setiap saat bersyukur kepada Allah, tapi pada malam hari ini lebih banyak kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karenanya Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan, sementara kita tengok kawan-kawan kita yang di bawah-bawah kita saat ini sudah banyak yang dipanggil Allah, dan andai pun mereka panjang umur, kadang-kala mereka kurang kesehatan. Kita masih diberi Allah kesehatan, diberinya kita kelapangan waktu, diberinya kita panjang umur. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, topik ceramah kita pada malam hari ini adalah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa surga itu merindukan 4 hal. Surga itu mencintai hamba Allah dalam 4 hal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah menjelaskan, al
Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarat. Surga itu merindukan 4 hal bagi hamba Allah. Merindukan itu sangat mencintai. Ibaratnya kita rindu kepada anak kita, rindu kepada cucu kita, rindu kepada keluarga kita. Karena kita sangat mencintai. Begitulah surga itu sangat mencintai kita. Surga itu sangat merindukan kepada kita. Surga itu sangat sekali mencintai yang dalam kepada kita. Kadang-kala kalau kita di manusia ini ada cinta yang hanya sekedar di bibir, ada cinta di hati. Tapi kalau surga ini memang mencintai hamba Allah, dia ada 4 hal. Jelaskan Rasulullah bahwa surga itu ada mencintai hamba Allah 4 hal. Siapa yang dirindukan oleh surga ini? Pertama, Talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kami tak bosannya dan tak henti-hentinya kami untuk mengajak kita semua berbanyak membaca Al-Quran. Makanya hari itu saya tanya ibu-ibu, adakah sudah memiliki majmu syarif? Ada, Bu? Di akhir majmu syarif itu ada ibu tengok. Katanya, hadis Rasulullah, siapa orang yang banyak membaca Al-Quran, maka surga akan merindukan kepada dia. Siapapun orangnya. Tidak pilih cantik orangnya, jelek orangnya, kaya orangnya, miskin orangnya. Asal dia banyak baca Al-Quran, dirindukan surga. Tapi kalau disampaikan ini kepada jemaah kita, jemaah mengatakan tak sempat kami usahanya baca Al-Quran, bagaimana foto kami banyak. Maka dalam satu hadis dijelaskan, orang yang membaca Qul Huwallah 11 kali habis sholat fardu, maka Allah bangunkan mahligai yang indah padanya di dalam surga. Itu kita teliti hadis. Kalau Allah membangunkan rumah yang indah kepada kita di dalam surga, tentunya kita masuk surga dulu baru dibangunkannya rumah. Tak mungkin dibangunkannya kita rumah dalam surga kita masuk neraka. Tak mungkin ya, Bu. Makanya siapa orang membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah, sehabis salat fardu 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia berada di sini. Dalam satu jari 3. Setiap kali habis sholat fardu jangan tinggalkan tempat sholat sebelum kita baca Qul Huwallah 11 kali. Itulah penggantinya kalau kita tidak bisa baca Al-Quran setiap kali habis sholat fardu. Itu dijelaskan. Apa manfaatnya? Siapa orang yang membaca Qul Huwallah surah Al-Ikhlas 11 kali sehabis sholat fardu, maka Allah bangunkan mahligai yang indah. Kalau Allah membangunkan mahligai yang indah bukan macam rumah kita ini. Apa yang rumah kita ini paling mahal 300 juta, 500 juta. Kalau Allah membangunkannya terbuat daripada apa? Terbuat daripada marmer, terbuat daripada emas, perak. Kehendak Allah. Nah itulah. Maka Allah membangunkan mahligai yang indah untuk kita. Rasa kita tak borat 11 kali, Bu. Tak borat kan, Bu? Nah itulah dia. Tapi kenapa kita tak mau mengerjakannya itu? Nah itulah dia. Makanya malam hari ini kami ajak kita semua. Walaupun saat ini kenapa tak terlambat? Tak ada yang terlambat. Karena kita baru mengetahui hal ini, maka kita kerjakan. Itulah dia. Makanya siapa orang yang banyak membaca Al-Quran, talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, maka surga akan merindukannya. Artinya tetaplah dia penghuni surga. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga itu? Wahibul lisan, perempuan yang banyak bisa menjaga lidah. Inilah yang borat. Betul, Bu? Inilah yang borat. Tapi borat pun itu bagaimana caranya supaya bisa ringan. Tak bisa seperti membalik tangan secepat itu. Tapi pelan-pelan. Kurangi sehari 10 kali. Kurangi sehari sebiji. 10 hari 10 kali. Kalau sebentar dia tukang pencakap. Tapi sebentar dia pendiam. Dia bilang orang pula awak sombong. Ya, Bu? Tapi bagaimana caranya menguranginya? Pelan-pelan. Hendak teringat awak. Astagfirullahaladzim. Kadang kok dibilang itu kepada jemaah. Aku tak ada mengkata aku dobo. Aku tak membicarakan orang aku doang. Tak mengumpat aku doang. Hanya lomangnya. Tak ketupat lomang. Iya tak mengumpat tapi tak konang. Bodoh sami mawon sama-sama dari pulut. Ya, Bu? Cuma cara memasaknya berbeda. Nah itulah dia. Sama-sama dari keluar juga dari lidah. Cuma cara ngomongkannya berbeda. Nah itulah dia. Tapi kata Rasulullah, orang yang silap dengan berbicara mendatangkan dosa, cepatlah mengucapkan istighfar
belum lagi ditulis oleh malaikat. Itu dia. Kalau kita keliru, astagfirullahaladzim, aku tadi dosa menceritakan orang, ya Allah, astagfirullahaladzim, cepat istighfar, belum ditulis oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itulah rahman rahim Allah tuh. Maka Allah tidak secepat itu menyuruh oleh malaikat menuliskan. Tunggu kapan ada istighfarnya, minta ampun dosa. Kalau sudah istighfar, maka dosa yang tadi akan dihapus, tak jadi lagi. Tapi kita kadang-kadang tidak bertimpu, besok datang subuh. Itu makanya mau 7 teronton, 6 teronton dosa, amalan cuma 1 teronton, tak setimpan. Betul tidak, Bu? Itulah. Maka itu, wahifuzul lisan, jaga lidah. Bagaimana caranya menjaga lidah? Kalau sudah banyak kita membaca ayat-ayat Allah, tasbih kita, lupalah kita membicarakan orang, lupalah kita menggosip orang, lupalah kita membuka aib orang. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Zikir itu ada 2, zikir bil lisan dan zikir bil qalbi. Ada zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada dalam hati. Tengok dia orang tapi dia berzikir, tapi dia diam berzikir. Terkadang diamnya itu hatinya berzikir. Jadi kalau kita, aku pula dibilang orang pula, aku baca orang alim berzikir, la ilaha illallah. Nah, aku tak bilang orang, aku jadi orang gila. Zikir bil qalbi, hati yang berzikir, hati yang bisa, Bu? Bisa. Macam mana pula kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkannya kenapa hati? Dan wajib al-wujud. La ilaha illallah, kata lidah, hati zat wajib al-wujud. Eloklah kita berzikir bil qalbi. Apa manfaatnya kita berzikir bil qalbi? Ada jemaah saya. Saya ini kok asyik digoda setan satu. Asyik setan satu dalam hatiku ini. Terkadang aku mau marah, terkadang aku mau benci. Tapi aku berzikir. Tapi sudah saya bilang sama ibu, zikir itu ada 2. Pertama zikir bil lisan, kedua zikir bil qalbi. Untuk mengusir jin yang ada dalam tubuh kita, membuat hati kita ini jijik sama orang, membuat penyakit hati yang 10 ini tadi, zikir bil qalbi baru mampan. Itu tidak mampan kalau zikir bil lisan. Hati yang berzikir itulah mengusir segala jin yang ada pada tubuh kita. Tak usah ibu di ru'yah, saya bilang. Tak usah ibu pergi maru'yah. Anak ru'yah kan lakunya dulu, kan apa lakunya. Tak usah ibu ru'yah. Ibu sendiri maru'yah ibu dengan zikir bil qalbi. Betul dicobanya. Betul ustazah, aku selama zikir bil qalbi ini tak ada lagi setan di hatiku. Tak ada lagi kebencianku sama orang. Tak mau lagi aku marah, diam saja. Kalau marah pun aku tuduh. Aku bilang saja. Itu dia. Jadi kalau zikir bil lisan itu, kalau ada setan-setan pada seluruh tubuh kita, seluruh sendi-sendi kita, itu yang mengusirnya zikir bil qalbi. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang kemasukan, Bu. Termasuk anak saya sendiri. Saya buat, tanyalah ibu di Salim, anak saya 5 tahun menderita penyakit seperti itu, di kosnya dapat segala jin yang masuk ada tubuh. Saya suruh zikir bil qalbi. Tak mampan domi. Capeknya aku udah zikir berjam-jam. Usir saya dengan zikir bil qalbi. Makanya zikir bil qalbi itu tujukan kemana? Ini di posisi ini, siku, di posisi hati, di posisi bahu, di posisi lutut. Semuanya usir dengan zikir bil qalbi. Betul. Betul kan? Betul. Begitu awak nak berzikir tu zikir bil qalbi itu, rakok, alhamdulillah dia nak bawa. Nah, dia terbang. Begitulah. Jin iblis itu akan menghancurkan kita. Makanya yang menghancurkan jin iblis itu zikir bil qalbi yang sudah ada dalam tubuh kita. Itu dia, Bu. Jadi itulah tadi wahibuzul lisan, dapat kita menjaga lidah kita, itu salah satunya surga akan merindukan kita. Yang ketiga, wa ya'kulul ji'an, banyaklah kita memberi makan orang yang lapar. Apa maksudnya itu? Banyak kita bersedekah. Rendahkan hati, ringankan tangan untuk memberi. Itu. Ringankan tangan untuk memberi, rendahkan hati. Kalau hati tidak rendah, tangan tidak akan mau memberi. Coba nanti. Kalau hati mengatakan hati ini tidak mau rendah, kau lah di situ, tak suka kau lah, aku cari itu dapatku. Aku setengah mati aku mencari keringatku mendidih mencari itu, tak tahu siang, tak tahu malam. Aku bagi-bagikan pula. Kalau hati tinggi, tangan tidak akan bisa memberi. Tapi rendahkan hati, ya Allah. Masih banyak hari ini, ya Allah, aku makan enak. Adakah orang saat ini, ya Allah, memakan makanan seperti yang aku makan ini?